Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini menjadi pertemuan yang barokah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan manfaat kepada kita baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan ngaji soal sifat salat Nabi. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-37 di halaman ke-23. Judulnya adalah Al-Isti'adzatu fit Tasyahhudil Akhir, memohon perlindungan pada saat tasyahud akhir. An Abi Hurairah yaqulu, dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza faragha, apabila telah selesai, ahadukum, salah seorang dari kalangan kalian, minat tasyahudil akhir, dari tasyahud akhir, falyata'awwad, maka hendaklah dia berlindung, billahi, kepada Allah, min arba'in, dari 4 perkara, dari 4 hal, yaitu min adzab jahannam, dari siksa neraka jahannam, wa min adzabil qabri, dan dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, wa min syarri, dan dari keburukannya al-masih dajjal, al-masih dajjal. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah rahimahumullah, hadis ini menunjukkan bahwa adanya perintah untuk berlindung dari 4 hal ini pada saat kita selesai dari membaca tasyahud akhir. Jadi doa ini diucapkan sebelum kita mengucapkan salam. Nah, sebagian para ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib. Di antara yang berpendapat bahwa membaca doa ini wajib adalah Imam Taus. Sampai-sampai beliau ini karena menganggap ta'awud ini tadi adalah wajib, beliau ketika mendapati
anaknya tidak membaca doa ini di akhir sholat, maka beliau memerintahkan anaknya untuk mengulangi sholat. Gitu. Namun menurut jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa bacaan ta'awudz ini hukumnya adalah sunnah, jadi tidak wajib. Jadi perintah Rasulullah SAW dalam hadis ini, falyata'awwadz, itu perintahnya tidak menunjukkan kewajiban, tetapi menunjukkan apa? Sunnah, hasungan saja. Karena dia adalah sunnah, maka kalau misalnya kita tinggalkan, ya maka tidak apa-apa. Karena kita kadang-kadang dihadapkan kepada kondisi di mana imam sholatnya cepat banget. Nah, gitu. Kita kalau melanjutkan doa sampai kemudian kita membaca ta'awudz ini, ya mungkin imam sudah salam, kita belum salam. Baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masiihid dajjal. Jadi yang pertama. Yang kedua, di dalam riwayat yang lain, di riwayat Imam Muslim juga, ini kan riwayat Imam Muslim ini, itu kalau dalam riwayat yang tertulis ini wa min syarril masiihid dajjal, di riwayat Imam Muslim yang lainnya ada tambahannya. Sesudah kata syarri di situ ada tambahan fitnati. Jadi wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Adanya perbedaan lafal ini menunjukkan bahwa dua-duanya boleh dibaca. Artinya boleh memilih wa min syarril masiihid dajjal atau memilih doa yang ada fitnahnya, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian jamaah rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa tasyahud akhir itu adalah tempat untuk kita berdoa. Sebagian ulama ada yang mengatakan, yang mengkritisi mereka yang sesudah sholat bersungguh-sungguh berdoa. Tapi ini tujuannya untuk teguran saja, bukan menunjukkan bahwa doa sesudah sholat itu buruk. Cuman ulama ini menegur, kamu tadi di dalam sholat tidak mau berdoa, begitu selesai sholat kok kemudian baru sungguh-sungguh berdoa. Kemana saja kamu? Padahal di dalam sholat itu tempat-tempat untuk berdoa itu sangat banyak. Di antaranya adalah pada saat tasyahud akhir gitu. Yang lain di mana? Misalnya pada saat sujud, ya, Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya hamba kepada pemeliharanya itu adalah ketika hamba tadi dalam keadaan sujud. Maka Rasulullah memerintahkan fa'aksiru fihi du'a, maka kalian perbanyaklah doa pada saat sujud itu. Faqaminun ayyustajaba lakum, maka pasti akan diijabah untuk kalian. Itu. Tempat yang lain lagi, misalnya pada saat i'tidal, bacaan i'tidal. Apa bacaan i'tidal? Ketika kita bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Allah mendengar bagi siapa saja yang memujinya.
Diterangkan oleh para ulama, mendengar di situ itu maksudnya apa? Maksudnya adalah sam'ul istijabah. Allah mendengar siapa saja yang mau berdoa, itu maksudnya Allah akan mengijabahi. Siapa saja yang mau memuji Allah, siapa saja yang mau berdoa kepada Allah. Sehingga i'tidal itu adalah tempat untuk berdoa. Dan begini, Sami Allahu liman, Allah akan mendengar. Maksudnya kamu mau minta apa saja, Allah dengar, Allah akan kabulkan. Artinya kalau sholat kemudian cepat-cepat, sesudah sholat kemudian baru doa lama, makanya ditegur, kemana saja kamu gitu. Sekali lagi, ini bukan untuk mengingkari doa sesudah sholat, bukan menunjukkan bahwa doa sesudah sholat itu tidak baik-baik. Nah, faktanya Rasulullah SAW dan juga para sahabat melakukan itu. Cuma mestinya ya diperhatikan bahwa di dalam sholat itu banyak sekali tempat-tempat yang mana ketika kita berdoa ada jaminan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada ini tadi. Jadi pada saat tasyahud akhir itu merupakan tempat untuk kita berdoa. Hanya saja memang ya, sebagaimana sudah berulang-ulang disampaikan bahwa pada saat sholat kalau mau berdoa ya doanya dengan menggunakan bahasa Arab, bukan dengan bahasa yang lain. Kalau dengan bahasa yang lain ya maka menyebabkan sholatnya batal. Itu begitu. Dan kalau mau berdoa dengan bahasa yang bebas ya maka berdoanya di luar sholat. Itu saja catatannya. Kemudian jamaah rahimahullah, karena ini merupakan tempat untuk berdoa, maka Imam Al-Bukhari membuat satu bab di dalam kitab beliau, namanya Babud Du'a Qabla Salam, bab berdoa sebelum salam. Beliau membuat sebuah riwayat dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, "Alimni du'aan ad'u bihi fi sholati." Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah SAW, minta supaya diajari doa yang beliau baca di dalam sholat. Nah, gitu. Kemudian hadisnya disebutkan panjang. Artinya ketika ada sahabat, dalam hal ini adalah sahabat Abu Bakar, minta kepada Rasulullah SAW supaya diajari doa tertentu untuk bisa dibaca di dalam sholat, maka ini menunjukkan bahwa di dalam sholat itu ada tempat yang bisa kita gunakan untuk berdoa. Nah, karena Imam Al-Bukhari membuat bab doa qabla salam, maka mengisyaratkan kepada bahwa doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar dalam riwayat tersebut itu dibacanya adalah sebelum salam atau sesudah selesai dari bacaan tasyahud akhir. Dan sudah lewat ini di pembahasan sebelumnya ya, tasyahud awal ada ini al-qadamah fi tasyahud awal. Seingat saya sudah lewat ya. Dia bab ke-31 suratut tasyahudil awal. Gitu. Kalau pada tasyahud awal maka Rasulullah tidak berlama-lama. Disebutkan dalam riwayat tersebut di poin ke-31, Nabi itu duduk tasyahud awal seakan-akan apa? Beliau berada di atas batu yang panas kan gitu. Jadi kalau tasyahud awal cepat, tapi kalau tasyahud akhir maka dipanjangkan, diperbanyak untuk membaca doa
Itu. Monggo nanti bisa dibaca ya minimal doa ini diulang-ulang. Nah kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam hadis ini disebutkan bahwa yang pertama fayata'awad billahi min arba'in min adzabi jahannam. Kita diperintah oleh Rasulullah SAW supaya memohon perlindungan kepada Allah dari neraka jahanam. Dan di dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta jannah, ya, Allahumma inni as'alukal jannah, 3 kali kita baca begitu, maka jannah akan berkata kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya hambamu ini memintaku, maka masukkanlah dia ke dalammu. Dan tidak ada seorang pun yang kemudian memohon perlindungan kepada Allah dari neraka sebanyak 3 kali. A'udzubika min adzabi jahannam, misalnya begitu. Atau yang lebih umum, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, ya selamatkanlah aku, bebaskanlah aku, hindarkanlah aku dari neraka. Kalau kita baca sampai 3 kali, maka neraka akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya hambamu ini memohon perlindungan dariku, maka jauhkanlah dia dariku. Maka baiknya jemaah rahimahullah, kalau minta jannah diulangi sampai 3 kali. Minta dilindungi dari neraka, kita juga mengulanginya sebanyak 3 kali. Itu. Nah ini dibaca sekali berapa? Kalau Rasulullah dalam bab ini, ya, bacaan ini dalam riwayat ini kan tidak ada penjelasan yang dibaca berapa kali, dan maka ini menunjukkan ya minimal dibaca sekali. Kalau mau diulang-ulangi lebih baik, dan karena memang mengulang-ulangi doa tidak ada larangan. Nah dasarnya untuk mengulangi apa? Banyak. Rasulullah SAW itu kalau beliau berdoa, da'a thalatha. Beliau kalau berdoa, doanya 3 kali. Secara umum memang tidak hanya di dalam sholat, tapi di luar sholat. Kemudian jamaah rahimahullah, yang kedua, ya tadi sebagaimana riwayat yang sudah kita bahas, kalau kita memohon perlindungan dari neraka 3 kali, maka neraka akan berkata seperti itu tadi. Nah, di sini di antara doa perlindungan yang kita mintakan kepada Allah adalah min adzabi jahannam. Kemudian yang kedua, wa min adzabil qabr, dan dari siksa kubur. Nah, ini menunjukkan bahwa siksa kubur itu benar adanya, ya. Sebagian firqah dari kaum muslimin ada yang tidak mempercayai adanya siksa kubur, ya. Jadi kalau kita, ya, bermuamalah, bergaul dengan muslimin yang lain yang mazhabnya berbeda, di antara kaum muslimin ada yang berpendapat bahwa siksa kubur itu tidak ada, gitu. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan ada. Kenapa? Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tertera dalam buku ini, beliau mengatakan kepada kita supaya kita berlindung dari siksa kubur, gitu. Itu menunjukkan bahwa siksa kubur itu benar adanya. Dan kita nggak tahu lagi bagaimana siksa di dalam kubur itu. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala bentuknya, baik kubur kita dijadikan kemudian sempit dan meremukkan tulang belulang kita, atau siksa-siksa yang lain yang mengerikan yang ada di dalam kubur, kita memohon kepada Allah supaya Allah melindungi kita semuanya. Makanya di doa sambil tersapi, bayangi menjadi kubur lebih, bagian ada di kubur. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Nah, fitnah itu apa toh? Fitnah itu adalah sebuah ujian yang berat yang menyebabkan adanya kerusakan dalam urusan agama kita. Itu namanya fitnah. Itu. Jadi bukan tuduhan. Jadi fitnah itu adalah ujian yang sangat berat yang mengakibatkan apa? Adanya kerusakan dalam urusan agama kita. Nah, itu bisa menimpa kita dalam kehidupan ini. Artinya pada saat kita masih hidup, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah supaya Allah jauhkan kita dari hal-hal yang dapat merusak agama kita. Masya Allah. Contohnya apa? Ya, dulunya rajin ke masjid. Pada saat tidak terlalu kaya, sehingga tidak banyak kesibukan, waktunya longgar, masya Allah ya, ke masjid bisa rutin, ngaji rutin, amal soleh selalu bisa hadir, masya Allah ya kan. Tapi begitu kemudian Allah berikan kelonggaran harta, akhirnya dia sibuk, akhirnya belas rakyat orang masjid. Nah, gitu. Ini adalah bagian dari fitnah dunia. Nah, kalau kita mohon kepada Allah dari fitnah dunia, maka fitnah mahya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah kehidupan, maka segala macam bentuk ujian, segala bentuk yang menyebabkan kita ini jauh dari agama kita atau agama kita menjadi rusak dengan sebabnya, Allah akan hindarkan dari kita. Nah, kita kan tidak tahu apa yang menyebabkan apa rusaknya agama kita. Dalam hal apa kita tidak kuat menghadapinya, tidak kuat terhadap godaannya, maka kita pasrahkan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan, wal mamat, dan fitnah kematian. Apa fitnah kematian? Ya sama sebenarnya. Jadi supaya kita ini dijaga oleh Allah pada saat menjelang kematian, agar kita ini tidak kemudian teruji dengan sesuatu yang menyebabkan kita meninggalkan agama kita. Dan itu terutama pada saat sakaratul maut. Kenapa sakaratul maut? Sakarat itu dari kata sakarun. Jadi orang yang mengalami sadar dan tidak sadar, kayak orang mabuk menjelang kematian. Itu kalau kita tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, masya Allah ya, selama hidupnya baik, ternyata di akhir kehidupannya diakhiri dengan sesuatu yang tidak baik. Gitu. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada seseorang yang ya'malu bi amali ahli jannah. Selama hidupnya yang dia kerjakan itu adalah amalan-amalan ahli jannah. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Jarak antara dia dengan kematian hingga sejengkal, ya sebentar saja. Akhirnya ya dia keduluan catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sedikit saja masa hidupnya. Tapi kemudian fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Apa yang itu? Apalagi masya Allah di akhir zaman ini kita lihat ya Allah, sholatnya baik, puasanya baik, dia selalu hadir dalam kebaikan. Lah kok dengar mati gantung, masya Allah. Kenapa? Tiba terkena korban pinjol.
Wah, akhirnya gak kuat mikir, sudah mengakhiri kehidupannya dengan begitu. Nah, kita berlindung kepada Allah dari fitnatil mamah. Gitu. Itu pentingnya seperti itu. Kemudian wa min syarri fitnatil masihid dajjal atau wa min syarri al-masihid dajjal. Kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan al-masihid dajjal. Nah, kita berlindung dari fitnahnya al-masihid dajjal. Nah, kenapa jamaah rahimahullah? Dia dajjal ini membawa sihir yang sangat kuat, sehingga orang kalau tidak berlindung kepada Allah, tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemakan sihirnya ini. Sihirnya dahsyat. Orang dengan sebab kekuatan sihir yang dibawa oleh dajjal ini, sampai-sampai orang menganggap bahwa ini adalah Tuhan. Bisa mendatangkan hujan, Masya Allah, bisa menumbuhkan tanaman-tanaman di tanah yang tandus dan segala macamnya. Dalam sekejap dia bisa melakukan. Tapi sebenarnya itu adalah sihir. Ya. Pandangan mata kita itu ditutup-tutupi sehingga kita melihat seolah-olah memang benar ada. Jangankan sihir jemaah. Kita saja belum dihadapkan kepada sihirnya dajjal, seringkali kita sudah munting. Contohnya menjelang Pileg, menjelang Pilpres, wow, ini rukun sama jadi. Begitu ada pilihan-pilihan itu mengikut di sekretariat lagi. Oleh panitia ini kadang mungkin itu 1 juta, 10 juta, itu pun munting kok bingung. Sikapnya sudah berbeda kok. Antara satu dengan yang lu gontok-gontokan itu baru saja baru dikasih begitu saja. Dikasih duit gitu loh. Nah kita sudah begitu. Apalagi dihadapkan kepada fitnahnya dajjal, yang lebih dahsyat lagi. Kita sulit membedakan apakah ini hak atau batil. Orang ya nggak bisa, kecuali orang-orang yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman karena dia yakin kepada Allah, selalu mohon perlindungan kepada Allah setiap sholatnya, maka Allah jaga. Walaupun dajjal menawarkan segala bentuk kenikmatan atau mungkin mengancam dengan ancaman yang berat, kita tetap kuat teguh bahwa yang diancamkan oleh dajjal tidak sedahsyat yang dibayangkan. Kalau dia bawa api yang digunakan untuk membakar kita, itu bukan apinya Allah, apinya dajjal kecil. Kita kuat untuk menghadapi. Sementara surga yang dibawa oleh dajjal itu tidak senikmat yang dilihat. Lebih nikmat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak tertarik kepada surga yang dibawa oleh dajjal. Lalu bawa surga, ya surganya kan bisa jadi berupa harta yang berlimpah yang dia tawarkan kan gitu ya. Kamu mau gabung dengan saya kasih jabatan, kemudian mungkin kalau zaman sekarang dikasih pulau ini silakan kau kuasai dan lain sebagainya. Masya Allah, kita berlindung kepada Allah dari fitnah al-masihid dajjal. Jamaah rahimahullah, di riwayat yang lain, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pandai. Ini ya. Kita lanjutkan di halaman berikutnya begini. Wa fi sahihain, dan di dalam dua kitab sahih yang dimaksud di sini adalah Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung
kepadamu dari siksa kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masiihid dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Bedanya jemaah, hadis ini dengan hadis yang sebelumnya tadi. Kalau hadis sebelumnya tadi ada penyebutan berlindung dari siksa neraka jahanam. Kalau dalam riwayat Aisyah ini tidak ada, tapi sama-sama 4 hal. Sehingga yang dipilih yang mana? Ya dibaca semuanya boleh. Nah, gitu. Kemudian yang riwayat Aisyah ini urutannya juga berbeda dengan urutan yang di hadis sebelumnya. Gitu ya. Kalau di sini diawali a'udzubika min adzabil qabr. Kalau di riwayat sebelumnya ini a'udzubika min adzabi jahannam. Gitu. Kemudian jamaah rahimahullah, yang tidak disebutkan di riwayat sebelumnya adalah di bagian akhir ini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Dalam riwayat yang lain ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa tanyanya? Ya Rasulullah, ma aktsara ma tasta'idu minal maghrib. Betapa banyaknya engkau ini berlindung, atau betapa seringnya engkau ini berlindung dari hutang. Kalau dari dosa jelas ini. Dosa sesuatu yang harus kita hindari dengan segala ragamnya, dengan segala macamnya. Kalau kita bisa hindari semua perbuatan dosa. Tapi dari hutang ini Nabi sampai mengulang-ulang, kenapa? Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, innar rajula, sesungguhnya seseorang itu, idza warima, apabila dia hutang, haddatsa, dia berbicara, fakadzaba, lantas dia berdusta, lantas dia berbohong, wa wa'ada fa akhlafa, dan kalau dia berjanji, dia cenderung menyangsi. Maka jamaah rahimahullah, ya, ini hal yang beliau juga mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah perlindungan. Kita minta perlindungan kepada Allah diantaranya dari hutang. Sebab hutang itu adalah sesuatu yang seringkali dianggap remeh oleh manusia. Menganggapnya adalah urusan yang remeh, padahal hutang itu adalah sesuatu yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusannya itu panjang. Kalau kita perhatikan juga nih, ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu sampai 1 halaman, dari baris pertama sampai baris akhir, 15 baris. Hanya ayat itu kok. Ayat 282 dari surat Al-Baqarah itu ayat bahas tentang hutang. Karena tadi hutang ini dianggap perkara yang remeh gitu oleh kebanyakan orang. Sebagian orang ngenteki, yang meremehkan, tidak perhatian soal hutang. Bahkan kadang sejenis model Belanda kemplang, Masya Allah. Ya. Maka Allah berikan warning. 1 ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu ayat yang membahas tentang hutang.
Allah jelaskan secara detail. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ya pertama Allah sebutkan kalau kalian ini berhutang dalam jangka waktu tertentu, faktubu maka catat. Bab nyatet ini kan dia, wah enggak giling-giling cukup ya. Allah dawuhi catat gitu. Sebab apa jemaah rahimahullah? Kita nggak tahu hidup kita mau sampai kapan gitu. Insyaallah ilang nggak sampai keluar ke nggak? Oh sekarang ini banyak yang mati itu tiba-tiba. Ya gitu, makin banyak. Kalau mati karena sakit dulu, sakit orang maklum itu sakit lama tiba-tiba meninggal gitu. Banyak yang seger waras, masya Allah ya, tiba-tiba meninggal. Dan kalau kita meninggal ternyata meninggalkan hutang ini, masya Allah. Rasulullah bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwanya orang yang beriman itu dia akan tergantung dengan hutangnya. Tergantung dengan hutangnya itu bagaimana? Ya dia tidak akan bisa masuk ke dalam jannah sampai hutangnya dilunasi. Bahkan di dalam riwayat Masya Allah sangat dahsyat. Rasulullah SAW suatu hari beliau melihat ke arah langit, kemudian beliau menepuk jidat, begitu. Kemudian beliau mengatakan, ma unzila minat tashdid. Betapa dahsyatnya kesulitan yang Allah turunkan. Sampai-sampai sahabat waktu itu yang melihat tidak berani bertanya langsung. Khawatir kalau bertanya seketika itu ternyata yang disampaikan oleh Rasulullah akan menyebabkan mereka berat dan kesulitan untuk menjalani. Akhirnya ditunggu sampai berganti hari. Keesokan harinya sahabat menanyakan, wahai Rasulullah, suatu hal yang berat apa yang kemarin turun? Maka Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, lau anna rajulan, kalau saja seseorang qutila fi sabilillah, dia terbunuh di jalan Allah, artinya mati syahid ya. Mungkin ikut perang di Palestina menghadapi Israel, terbunuh mati. Orang yang mati syahid itu diriwayatkan oleh diriwayatkan dalam sebuah riwayat, yufaru lahu kullu syai'in, dosanya semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illa dari kecuali hutang. Rasul mengatakan, kalau ada orang qutila fi sabilillah, dia terbunuh di jalan Allah, tsumma uhyiya, kemudian dia dihidupkan lagi, tsumma qutila, dihidupkan lagi, kemudian dia jihad lagi, kemudian dia mati lagi, tsumma uhyiya, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah, tsumma qutila, kemudian dia mati lagi, mati syahid nganti ping 3. Wa alaihi dainun, namun kalau dia punya hutang, maka dakhala jannah, dia tidak bisa masuk ke dalam jannah. Itu dahsyatnya itu. Utangmu 1000 tetap itu utang. Itu tuh. Waduh, ini kebanyakan orang menganggapnya remeh. Kok sampai begitu, bagaimana? Kalau untuk urusan dosa yang hubungannya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ghafurun Rahimun. Allah maha luas ampunannya, Allah maha penyayang kepada hamba-hambanya yang mau bertaubat. Orang mati syahid gak peduli dosanya sebesar apapun, Allah ampuni semuanya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin, semua umatku
akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua umat Nabi dosanya akan diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, kecuali satu, al-mujahilin, orang-orang yang dia ini melakukan kemaksiatan yang sebenarnya tidak ada yang tahu, ya kan? Melakukan kejahatan tersembunyi, tapi kemudian dia cerita meninggalkan jati, menampakkannya kepada yang lain. Allah sudah menutupi aibnya, Allah sudah menjaga dia, Allah sudah siap-siap untuk memberikan maaf kepadanya. Malah rantai cerita yang kancani berhasil melakukan kejahatan begini dan begini, dia ceritakan. Sudah, hamba yang tidak tahu diberi kebaikan oleh Allah, Allah tidak akan ngampuni dia. Tak tutup apa? Ketok gini. Kembali pada tadi jamaah rahimahullah. Kalau urusan antara hamba dengan Allah, Allah itu maha luas ampunannya. Apalagi hamba tadi bersungguh-sungguh istighfar mohon ampun kepada Allah, ampun. Tapi kalau soal hutang, itu bukan urusan antara hamba dengan Allah, tapi antar hamba dengan hamba, antar sesama makhluk, itu urusan hak orang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Kalau hamba ini ada urusan dengan yang lain, Allah sudah selesaikan urusanmu. Kalau Allah memaafkan hamba ini ketika dia punya utang miskin, anggap berampun, Allah menzalimi yang lain. Ini ada hal yang belum ditunaikan. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulang lagi. Ayo berusaha, sewu yuk. Dulurmu gitu. Tetap harus ditunaikan. Sebagian orang kan begitu. Jileh 100, alat 100 diucek-ucek kabeh. Wae tingkat 3 kos-kosan iki manggon. Ada 100 kok diucek terus. Bukan soal itu, ini urusan hak gitu. Iya kan? Kalau tidak kau selesaikan, Masya Allah. Itu dia. Ini gue pamputan. Terus ke orang jam berapa? Emang kebanyakan orang itu Masya Allah. Urusan hutang kalau tidak terpaksa jangan hutang. Tapi kalau hutang itu halal, bukan maksiat. Iya benar. Hutang itu adalah sesuatu yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Bukan sesuatu yang haram. Kalau memang kepepet, tidak punya duit, kadang-kadang kan kita dihadapkan kepada seperti itu kan gitu. Kepada kondisi jadi orang hutang. Dan ini enek dulure loro, awake dhewe loro, kudu enek tindakan diempet-empet wis ra iso. Nah itu nggih. Gelem ora gelem kudu digawa ning rumah sakit. Memerlukan biaya. Ya ora iso didene tapi ya wis dileh gitu lho. Kalau pinjam ya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita, gitu ya. Man akhadha amwalan nas wa huwa yuridu adaaha adallahu anhu. Siapa saja yang mengambil harta orang lain, maksudnya adalah meminjam harta orang lain, tapi yuridu adaaha, dia berniat. Jadi pada saat pinjam itu niatnya adalah untuk bisa membalikan. Gile, neng niatnya api, pinjam utang, neng niatnya arep nyaur, buatan niat mutlak. Bismillah, wis pokoke iki. Yo nek jagane blas wis pokoke kepakatan ana. Yo nek jagane serapo wis pokoke bismillah. Engko yo iso dalan insyaallah amin. Niat untuk melunasinya Adallahu anhu, Allah pasti melunaskan untuk dia. Tapi waman yuridu itlafaha, barang siapa yang dia ini mengambil harta orang lain, dia minjam,
tapi tujuannya adalah untuk melandangke atlafahullah, Allah akan hancurkan dia. Karena sejak awal niatnya gak baik, gak bakal bisa membalikan. Allah akan hancurkan dia, sak hartanya, sak semuanya Allah akan hancurkan. Sehingga dia bawa pinjam utang berapapun, katakanlah dia mau gunakan untuk usaha, usahanya tidak akan Allah barokai, tapi Allah akan jadikan dia semakin terpuruk. Kenapa? Karena sejak awal dia niatnya adalah tidak baik. Tapi yang niatnya baik, Allah akan melunaskan untuk dia. Misalnya jamaah rahimahullah, sampai akhirnya dia, dalam hal ini mungkin orang yang sakit, kita berikan contoh gitu. Dia sakit, tambah parah, utangnya numpuk. Pada akhirnya dia meninggal, urung sempat nyawa. Kata Rasulullah, Allah akan melunaskan untuk dia. Allah banyak cara untuk bisa melunasi hutangnya. Misalnya Allah datangkan ahli warisnya, yang kemudian mereka mau menyisihkan sebagian harta mereka untuk melunasi hutang-hutangnya. Allah berikan petunjuk kepada ahli warisnya, Allah lunakkan hati mereka, sehingga mereka punya pemikiran yang sama. Sebagaimana orang ini, kerabat kita, keluarga kita ini, ketika dia meninggal, seandainya dia memiliki harta, maka kita ahli warisnya mendapatkan bagian dari hartanya. Karena ini meninggal tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan hutang, maka kita semuanya harus menanggung hutangnya. Masya Allah, rampung urusannya. Nah, kalau ternyata anggota keluarganya atau ahli warisnya tidak ada yang berkelonggaran harta, Allah nggak kurang jalan jemaah. Allah mudah untuk menjadikan orang-orang yang dia utangi tadi, kemudian apa? Allah jadikan hatinya lembut, mereka menggugurkan hutang tadi dari si mayit. Wis rasa disaur lunas. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau ya sing diutangi tetap wis pokoke kudu disaur lho. Jadi kayak iki yo. Apa yo pas butuh ya. Allah mudah, Allah kirimkan orang yang kemudian datang hutangnya pakai lho. Tak lunasi. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya sejak awal niatnya adalah niat yang baik, Allah akan membantu melunasinya. Maka jemaah rahimahullah ya, kembali lagi di bab hutang itu seperti itu, yang dianggap oleh kebanyakan orang adalah sesuatu hal yang sepele, tapi di hadapan Allah adalah sesuatu yang besar. Coba kita bayangkan kalau ternyata sampai mati hutang kita belum terlunasi, ya Allah, ya gimana urusannya? Makanya berulang kali saya sampaikan di majelis manapun ketika bahas hutang ini, kalau misalnya orang tua kita meninggal, ya kan, harta warisannya sudah dibagi, kemudian setelah sekian tahun tiba-tiba ada orang datang menyampaikan, dulu bapak punya utang dengan saya begitu, diselesaikan, nggak usah dibukti nih, kasih kok bukti gitu. Khawatirnya apa? Lagi mungkin dulu isu dewe isu saling percaya ngono wis nganggo bukti-bukti, nggak ada hitam di atas putih kok gitu. Kalau ternyata itu benar bapak punya utang, kita kemudian enggan untuk melunasinya karena tidak adanya bukti, dari tanah lantas sakit bapak kita. Kasihan orang tua kita, sudah gitu. Ayo budget warisannya taeng betul. Ya sudah, musuh gelap dari mana itu utangnya gelap gitu. Selesaikan gitu. Tidak apa-apa. Halo, 5 tahun juga lagi ngabari. Lau yang ngerti nih bapak meninggal lagi baik. Mau ngerti biar tapi ngomong kan bisa jadi kan. Gitu, selesaikan. Karena tadi nafsul mukmin
mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdu'an. Jiwa orang yang beriman dia akan tergantung, dia akan tertahan dengan hutangnya hatta yuqdu'anhu, sampai diselesaikan untuk dia, sampai dilunasi. Makanya yang pertama kali kita lakukan ketika ada orang yang meninggal apa? Dilunaskan hutangnya terlebih dahulu. Itu karena persoalan itu jemaah ya. Begitu pula mungkin sekarang kalau punya utang ya berusaha untuk dilunasi. Yang dipikirkan tadi, kalau sewaktu-waktu ternyata Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya supaya urusannya selesai ya. Kita segera bisa mendapatkan apa yang Allah janjikan untuk kita atas kebaikan-kebaikan kita. Kalau ternyata belum selesai sampai akhirnya urusan ini, sampai di hari kiamat, Masya Allah, ya Allah akan menyuruh untuk masing-masing menyelesaikan haknya. Ya kita sudah tidak ada harta, Anda sudah tidak bawa uang. Di hari kiamat kita hanya bawa amal saja, amal baik dan amal buruk. Ada orang datang menuntut hak kepada kita, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ar-rajula ya'ti yawmal qiyamah bi amsali jibal tihama bidon au kama qala." Sesungguhnya pada hari kiamat ada seseorang yang datang, dia membawa pahala sebesar gunung-gunung Tihamah warnanya putih-putih. Tapi kemudian pahalanya yang gede-gede, yang banyak itu tadi bisa habis. Sebab apa? Innahu akhadha mala hadha wa syatama hadha, dan seterusnya. Dia ini mengambil hartanya si fulan, dia mencaci maki si fulan. Banyak orang-orang yang dia zalimi. Di antaranya tadi ada harta orang lain yang dia ambil. Akhirnya fayati hada ya'khudhu min hasanati. Akhirnya orang yang dia pinjamin duit dulu, dia datang minta, ayo duitku balik no. Saya kena harus. Gue demen jilid 100.000 loh. 100.000. Saya hijau ini. Aku duitku ya mau gini. Harus. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada yang punya duit ini tadi untuk mengambil kebaikannya semau dia. Wah, ini dulu kau butuh bukan. 100.000 dijual kan? Harus saya kau mulai nasib ini orang itu. Ya sudah, diambil kebaikan sak dulu. 100.000 dijual sak dulu. Pada sak dulu ya aku ngamalin setahun. Apa yang dipukul ya? Hidupku sebenarnya. Ya kalau satu, kalau banyak, kebaikannya akhirnya habis, tapi walam yuqdo, belum selesai. Ya masih ada orang yang menuntut ini, menuntut ini. Akhirnya apa? Keburukan orang yang dia zalimi tadi diambil oleh Allah, dibebankan kepada dia. Na'udzubillah min syarri dzalik. Maka jamaah rahimahullah, kita memang diperintahkan untuk bersungguh-sungguh memperbanyak amal soleh, tapi kita perlu mewaspadai segala sesuatu, segala amalan yang bisa membuat kita bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah berhutang dan yang lain-lain yang berkenaan dengan hak sesama makhluk. Itu perlu kita waspadai ya. Baik, jemaah rahimahullah, ini waktunya sudah habis ya. Jadi poin ke-37 baru kita bahas 2 hadis, masih ada 1 hadis, insyaallah kita akan sempurnakan pada kesempatan yang lain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, barangkali ada sesuatu yang kurang jelas atau ada yang tidak ditanyakan, kalau ada saya persilahkan.